Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Yang saya hormati para ibu-ibu, para asatizah, para guru-guru kita yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya ini sampai di asatizah ini banyak kenal muka tapi yang ingat nama gitu. Maklum saya suami istri ini kurang pergaulan. Suami aku lakinya, istrinya juga sama dalam bergaul. Udah itu ini lagi nyalek. Itu dia. Tapi kita doakan mudah-mudahan Ustazah Hidul Salamah diberikan kekuatan mental, kesabaran sehingga bisa terpilih menjadi anggota dewan di Kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah yang tidak saya sebutkan persatu khusus guru kita Ibu Ustazah Darajah, Akanda Ustazah Arfiyah, Akanda Ustazah Hayati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Khairiyah, para ibu, para hajah yang mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya ya Bu. Dan juga saya atas nama keluarga besar Yayasan Al-Khairiyah Al-Madiniyah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para ibu-ibu jamaah sekalian dan juga ibu-ibu yang sudah memberikan donasinya, bingkisannya kepada yayasan sehingga bisa terselenggara acara Maulid ini. Saya doakan mudah-mudahan rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu-ibu mohon doa juga. Yang pertama untuk adinda saya Komarudin ya, Abdul Majid yang hari ini seharusnya hadir tapi karena anak keduanya baru saja lahir maka dia izin. Alhamdulillah saat ini Komarudin sedang memimpin pondok pesantren di Tangerang Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu anak-anaknya yang pengen pesantren ya jauh-jauh kemana-mana di tempat Komar juga ada pesantren Bu, diajarkan kitab kuning santrinya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 700 orang saja. Doakan Ustaz Komar istiqomah ya, jadi kiai, jadi ulama di Tangerang sehingga bisa memimpin pondok pesantren lanjutan daripada mertua beliau. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Komar selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta doa buat yayasan yang dipimpin istri saya juga ya, Hidul Salamah, TK dia tambah maju ya. Akreditasinya sekarang alhamdulillah udah akreditasi B ya, akreditasi B. Mudah-mudahan nanti acak lagi ke depannya bisa mendapatkan akreditasi A. Itu saya punya harapan walaupun muridnya baru sedikit walaupun muridnya baru 25 orang, tapi karena memang mengikuti SOP pendidikan sehingga terus dari mulai C naik ke B, doain aja sampai ke B sampai ke A. Dengan TPIK juga alhamdulillah ya, walaupun sedikit tapi yang terpenting istiqomah. Karena bagi saya banyaknya murid itu adalah sesuatu yang mengikuti dengan istiqomahan. Nggak ada muridnya kita ajarin. Wah, bagaimana nggak ada murid diajarin? Sampai yang diajarin nulis. Karena yang namanya kiai itu, yang namanya ulama itu gak bakalan berhenti untuk berkarya. Yang namanya ulama, yang namanya kiai itu tidak akan pernah berhenti untuk beramal, untuk mengabdi. Saya diajarin sama guru-guru saya, sekalipun tidak ada murid maka mengajarlah walaupun itu dengan penamu, dengan tulisanmu. Ibu, alhamdulillah jurnal pertama saya besok terbit di Sinta 5. Itu jurnal doktor saya. Judulnya perbedaan antara wajib dan fardu. Fardu dan wajib ada perbedaan. Apa yang disebut wajib, apa yang disebut fardu. Kalau wajib itu adalah ijtihadnya para ulama. Kalau fardu itu merupakan ketentuan dari Allah. Jadi ada perbedaan tuh. Ada perbedaan. Wajib itu adalah ijtihad, hasil ijtihad para ulama, sedangkan fardu adalah yang tidak boleh ditinggalkan.
apa namanya doa kunut setiap sholat subuh. Haji ada fardu, ada yang disebut dengan rukun. Meninggalkan rukun nggak sah hajinya. Tapi kalau seandainya wajib haji kita tinggalkan, sah nggak haji kita? Sah. Tapi harus diganti dengan yang namanya bayar dam. Itu dia. Jadi insya Allah nanti di jurnal ya, di jurnal apa namanya Sinta 5 itu bersama. Jadi syarat disertasi doktor saya itu salah satu diantaranya adalah menulis di jurnal nasional. Jurnal nasional itu dengan tulisan. Jadi dakwah saya dengan tulisan. Kemudian ada lagi nanti akan terbit judulnya hukum perjanjian pernikahan sebelum akad nikah dilaksanakan. Apa hukumnya? Sekarang ini banyak orang menikah pakai perjanjian. Ada yang bawa harta bawaan, ada yang udah kaya duluan kemudian menikah, atau perempuannya kaya, lakinya belangsak kawin sama orang kaya. Kan ada seperti itu ya Bu ya. Kemudian bikin perjanjian, bagaimana hukumnya? Boleh nggak hukum perjanjian dalam konteks sosial? Nah itu tadi tuh. Nanti ibu kalau yang rajin baca tahu tuh. Oh begini. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian, terus didik dorong anak-anak kita. Umur saya sekarang 43 tahun, masih mau kuliah, masih mau sekolah, masih mau belajar. Harusnya hari ini saya kuliah Bu, tapi karena cinta saya sama istri saya, kata istri saya yang apa, kalau kamu kuliah ntar siapa yang kampanye, sedangkan tim sukses aku cuma kamu doang. Wah, Allah, begitu banyak yang tim sukses, saya doang tim suksesnya. Dia tahu dia tim sukses Bu, tim suksesnya doa suaminya doang, karena dia yakin kalau suami ridho, insya Allah langit pun akan bergetar. Wah, pede banget Ustaz. Kudu pede. Siapa lagi yang membanggakan istri kita kalau bukan suami? Makanya saya selalu berdoa pada Allah. Tiap malam saya selalu baca sholawat, saya niatkan buat dia. Mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya minta tolong kalau yang mendukung perjuangan istri saya di Muslimat Nahdlatul Ulama, kita ajak 7 orang, nggak banyak, 7 orang, 10 orang dari 1 orang ini untuk memilih Yuyun Salamah sebagai calon legislatif untuk perwakilan Jati Bening. Orang Jati Bening kudu ada yang duduk di parlemen. Orang Jati Bening harus ada yang duduk di parlemen. Yang lain-lain datang terima, tapi urusan nyoblos saudara gua dulu. Orang lain-lain datang terima, namanya Islam ngajarin yang ada tamu kita terima, tapi urusan nyoblos tetangga saya dulu. Bukan saya maksain. Kalau tadi istri saya bilang kalau kampanye ke orang-orang kita bawa ini bawa itu, Bu, terus terang kalau duit masih banyak. Bukannya saya sombong, banyak duit, cuma istri saya datang pelit. Jadi kata istri saya begini, yang kalau kita bagi-bagi orang nanti kalau nggak jadi gimana? Puyeng kepala saya. Jangan itu yang dipikirin. Kalau yang namanya sedekah, nggak usah pakai mikirin dia milih atau tidak. Abang kagak milih kita. Ya udah, sekarang seumpamanya kamu cita-cita kamu nanti jadi, sekarang apa yang kamu inginkan? Saya kepingin nanti kalau sudah jadi guru-guru ngaji, guru-guru TPA gajinya diperhatikan lagi. Nah sekarang ibu-ibu guru-guru ngaji digaji 1 bulan cuma 100.000 oleh Departemen Agama. 100.000 ibu-ibu sini beli kuota 1 hari berapa itu? Mama Hilda beli kuota berapa coba sehari? Bisa goceng, bisa 10.000 sehari, 300.000. Guru ngaji dibayar sama negara 100.000 per bulan. Bu, bayangin anak yang bikin pintar kita ngaji, yang bikin pintar kita baca alif ba ta sa jim, anak-anak kita yang kalau nakal kemudian kita ajarkan akhlaknya, masa guru-guru yang dibayar cuma 100? Udah gitu persyaratannya repot banget tuh. Persyaratannya repot. Yang diterima 1.600.000, potongan 400.000, dituakan setahun sekali. Ibu-ibu tega nggak Bu? Bu, kira-kira kalau begitu mau nggak orang jadi guru Bu? Mau nggak jadi guru Bu? Digaji 100.000 jadi guru. Kalau bukan jiwa yang ikhlas nggak bakalan mau. Dan akhirnya guru-guru ustazah ini bukan duitnya sedikit ini, duitnya banyak. Karena nggak ada yang gaji kecuali Allah.
Bukan berarti saya banyak, ya zahirnya mungkin Allah badan gede, wah Allah, berarti makannya enak deh itu. Ya Allah. Ibu sekjen kita, sekjen Muslimat NU, silakan Bu. Ini Ibu Ella Mursyid. Ini beliau ini merupakan sekretaris Muslimat NU Pondok Gede. Ustazah kayak gitu. Ya Allah sini nih, Ustazah nih. Ustazah Ella, ayo. Ini putri daripada Kiai Mursyid Ishak, Kiai Mursyid Jati Makmur. Ya. Suami beliau Dr. Sarbini Aning, berarti pakar sejarah di Pondok Gede. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Ibu-ibu jangan sekalian. Jadi kalau saya bilang saya banyak duit, jangan dipikir itu duitnya dalam bentuk real, dalam bentuk yang nyata, bukan. Tapi apa? Dalam bentuk doa. Bu, yang namanya doa itu lebih dari segala-galanya. Yang namanya doa itu lebih daripada segala-galanya. Makanya saya bilang, saya pernah dulu Bu pengalaman Bu. Ya, kamu jangan takut. Ada orang mundur jadi caleg karena takut, tiba-tiba Allah berikan dia suara sampai 4.000 suara, 5.000 suara. Dari mana suaranya kalau begitu? Karena yang namanya kekuasaan itu Allah yang menentukan. Jadi nggak usah berpikir macam-macam. Yang penting kalau kamu jadi bela guru, bela muslimat, besarkan muslimat Nahdlatul Ulama. Jangan ada lagi guru-guru TPQ, jangan lagi ada guru-guru ngaji yang gajinya cuma 100.000 satu bulan. Kita tingkatkan jadi guru, kita kuatkan jadi guru, kita menangkan, kita perang di parlemen untuk kemaslahatan guru-guru kita. Ibu, camat dikasih mobil dinas, ya. Pak Lurah dikasih mobil dinas. Lah guru-guru, ada guru dikasih mobil dinas. Kali Ustazah dan Roja dikasih mobil dinas. Ustazah ini mobil buat Ustazah ngajar kemana-mana. Ustazah Asmani, mana Ustazah? Iya Ustazah, ini mobil dinas dari pemerintah Kota Bekasi buat Ustazah, karena Ustazah udah ngajarin murid banyak banget. Ini saya kasih mobil dinas. Ada mobil dinas, ada juga mobil-mobilan, itu juga hari guru. Mobil-mobil kan saja. Coba lurah kerjanya ngapain? Cuma tanda tangan doang, bikin KTP. Tapi yang memperhatikan akhlak anak-anak kita siapa? Guru. Ini guru-guru kita. Gajinya berapa? Wallahu a'lam jawabannya. Tapi sehat-sehat banget. Ustazah Asmadi, Masya Allah sehat banget. Kita doain panjang umur. Ustazah Daroja, liatin, Masya Allah senyumnya tambah sumringah tuh, agak cerah itu, Masya Allah. Kita doakan dia panjang umur. Ustazah Ella ini muslimat, ini berjuang buat muslimat. Kondangan sini, kondangan sana, kondangan sini, kondangan sana, diundang sini, diundang sana, bukan enak, Masya Allah. Tapi mereka guru-guru kita itu orang-orang yang duitnya banyak. Duit mampu, jangan dipikirin duit yang di tangan doang. Sehat badan itu bagian daripada rezeki. Itu dia ibu jemaah sekalian. Jadi saya minta tolong, karena tim sukses di sini cuma saya doang. Ibu-ibu, aduh, ibu-ibu, ayo deh ajak saudara-saudaranya. Sama Ustazah Ella, saya bilang Ustazah, pokoknya 10 biar muslimat gede, biar muslimat NU tambah besar, biar orang-orang besok pakai baju hijau bangga. Jangan bangga, oh enak dia pakai baju hijau. Bu, saya bilang kemarin saja 100 muslimat, 100 ustazah apa namanya majelis taklim Al-Khairiyah itu semuanya bisa masuk ke dalam mangkoknya sudah Gunung Jati karena hujan. Akhirnya ada yang mundur. Padahal masuk aja. Bu, karena apa coba? Karena pakai nama muslimah. Pakai nama muslimah bisa masuk. Ada yang masuk, ada yang enggak. Yang enggak apa coba saya tanya? Udah. Bukan karena saya ngajak loh. Saya kan pengen mundur kemarin. Karena gara-gara Poroinah ada orang di sini. Lo gara-gara dia dulu, gara-gara dia. Kata dia nih, Ustaz, lu enak udah kesel
dimarahin. Ayo, udah mumpung di sini, lu enak udah perang sama. Gua mau ulun. La ilaha illallah bu, mama naik sono tanjakan tinggi banget. Badan saya jemut bu, naik begini ya. Ya Allah, asal naik satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya jatuh, itu Boroina belum tentu bisa mikul saya. 5 orang Boroina nggak bakalan bisa gendong saya. Kalau saya gendong kayak Boroina, 10 orang Boroina belum cukup coba. Kalau yang gendong saya badannya mungkin 3 kali saya bisa. Ini hujan-hujan ngajak siaran naik ke atas. La ilaha illallah. Masih ada yang nyusul. Artinya apa? Ibu-ibu semangatnya luar biasa. Bu, itu bukan karena Haji Sohib bu, jangan salah. Oh, bisa naik ke Gunung Jati, masuk ke kamarnya Sunan Gunung Jati, artinya di kuburannya langsung. Itu mah karena Haji Sohib, bukan. Haji Sohib mah ya Allah siapa yang kenal? Di Jati Bening aja jarang yang kenal, orang Kuber. Tapi karena pakai nama pakai nama Nahdlatul Ulama, Rois Suriah Nahdlatul Ulama izin untuk membawa muslimah NU untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Lalu saya berjumpa dengan Mahapati Kanoman Cirebon, diterima oleh beliau, bikin rekomendasi. Begitu saya naik, begitu saya masuk, izin dari Mahapati Cirebon. Bukan karena sohibnya, tapi karena Nahdlatul Ulama. Bukan karena Yuyun Salama. Yuyun Salama siapa sih? Di Jati Bening aja nggak ada yang kenal. Saya bilang sama istri saya, yang foto lu berkibar di mana-mana, foto lu ada di mana-mana. Ginian orang nggak ada yang halo Yuyun, halo Yuyun, nggak ada tuh. Artinya apa? Kagak ada yang kenal kan lu. Asal senyum dikit, ibu punya lek. Asal senyum dikit, ibu punya lek. Ya. Jadi sekarang akhirnya istri saya cemberut dulu mana-mana. Lu apa cemberut dulu? Takut dikata budale. Nah, emang lu budale. Senyum pas senyum aja. Ketemu orang, ibu. Ibu. Udah kayak kuda. Kuda nyengir dulu juga bodo amat. Jadi kuda beneran, alhamdulillah. Nggak jadi kuda juga, alhamdulillah. Jadi kuda itu begitu. Jadi kuda balapan, alhamdulillah. Jadi kuda andong, alhamdulillah. Yang penting bagaimana Allah menjadikan kita. Itu kuncinya. Kalau orang sudah tidak terikat dengan dunia, kalau orang sudah tidak terikat dengan pujian manusia, kalau orang sudah terikat lagi dengan apa kata orang, insya Allah hatinya selalu lapang, badannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Itu aja kunci kesehatan. Diomongin apa ke bodoh amat, dikata apa bodoh amat. Yang penting semuanya kita serahkan kepada Allah. Apa dalil kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, perjuangan saya hari ini, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, nggak jadi nggak usah pusing. Kita kembalikan semua kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ustazah Yuyun Salamah mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk memimpin menjadi anggota DPR di Kota Bekasi di barakati umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, sebelum saya menutup sambutan saya mau minta kepada Ibu Sekjen Muslimat untuk sedikit memberikan kulaimat kepada ibu-ibu majelis alim ya sebelum nanti doa penutup. Silahkan Ibu Sekjen, alhamdulillah atas kehadiran beliau, karena kalau Ibu Yuyun tadi kan tuan rumah ya Bu ya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Sekjen Muslimat Ibu Hajah Ella Mursyid untuk memberikan sedikit sambutannya buat kita semua, agar ibu-ibu semua ayo bangkit bermuslimat di Pondok Gede khususnya dan umumnya di Kota Bekasi. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.